Apakah kamu seorang guru yang suka membaca buku, atau kamu seorang guru pembelajar, atau mungkin kamu adalah seorang guru yang sekarang lagi mencari referensi untuk memperbaiki kelasnya agar menjadi kelas yang lebih menyenangkan? Menurut saya, kamu perlu mendengarkan buku yang akan saya bahas pada video kali ini, biar kita bisa menambah wawasan dan mengambil hal-hal baik yang ada dalam buku ini. Judul bukunya yaitu Teach Like Finland, mengajar seperti Finlandia. 33 strategi sederhana untuk kelas yang menyenangkan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Masita. Saya adalah guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah 2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebelum kita mengulas isi buku, kita kenalan dulu yuk dengan penulisnya. Buku Teach Like Finland ditulis oleh Timothy D. Walker. Semoga penyebutannya benar ya. Dia adalah seorang guru berkebangsaan Amerika yang saat ini tinggal di Finlandia bersama istrinya. Ia telah banyak menulis mengenai pengalamannya mengajar, salah satunya yang dia tuangkan dalam buku ini. Ia juga berbagi pada berbagai media atau melalui blognya. Ia juga seorang penulis pada bidang pendidikan di The Atlantic. Ia juga sangat aktif di akun-akun sosial medianya. Buku ini merupakan buku terjemahan yang diterjemahkan oleh Franciscus Wicakso dan diterbitkan oleh PT Gramedia Jakarta. Cetakan pertama pada Juli 2017. Buku yang saya pegang merupakan buku cetakan ke-10 pada Februari 2020. Buku ini menarik banget ya menurutku, karena buku ini membuat kita peduli terhadap kenyamanan murid kita dalam belajar. Buku ini memuat strategi dan anjuran-anjuran yang sangat mudah dipraktikkan dari sistem pendidikan kelas dunia. Buku Teach Like Finland terdiri dari 5 bagian, yang terdiri dari 30 judul. Berikut isi dari buku ini, silakan diperhatikan. Buku ini diawali dengan sebuah kisah dari sang penulis berisi tentang kekeliruannya pada tahun pertama ia sebagai guru kelas di Arlington. Berangkat pagi, pulang kadang malam hari. Tasnya berisi penuh panduan mengajar, ia merasakan kewalahan. Di sini istrinya menyampaikan cara kerja guru di Finlandia yang sangat berbeda dengan pengalaman mengajarnya yang menurutnya tidak masuk akal. Menurut Tim, semakin lama guru berada di sekolah, maka itulah yang disebut guru yang baik. Padahal kita perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kerja dan hidup. Cara kerja Tim membuat dirinya kelelahan, dia jatuh sakit, mengambil cuti. Pada akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Finlandia pada tahun berikutnya. Setelah beberapa tahun bekerja dan tinggal di Finlandia, ia berhasil mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat digunakan agar kegiatan belajar menyenangkan. Berikut beberapa cuplikan singkat terkait isi dari buku-buku ini. Pada bab ini, penulis menuliskan pentingnya beristirahat beberapa kali dalam satu hari. Pikirkan tentang kesejahteraan diri. Pada saat istirahat, isilah dengan makan dan bersosialisasi dengan rekan kerja lain. Beberapa strategi yang dapat dipelajari dari sekolah Finlandia, salah satunya yaitu pentingnya kesehatan fisik, emosi, dan mental guru serta siswa. Pada akhirnya, hal ini dapat memperbaiki kualitas belajar mengajar dan membuat kelas kita menjadi lebih menyenangkan. Menurut literatur akademik, salah satu bahan utama kebahagiaan adalah rasa dimiliki. Sebagai guru, ada beragam langkah yang dapat kita ambil untuk membudayakan suatu perasaan saling terhubung di kelas kita. Berikut 6 strategi untuk menguatkan rasa dimiliki di dalam kelas. 1. Mengenal setiap anak. 2. Bermain dengan mereka. 3. Merayakan keberhasilan mereka. 4. Mengejar impian kelas. 5. Menghapus perisakan atau bullying.
dan dengan berkawan. Di Helsinki, anak-anak SD bahkan TK pun pulang sekolah sendiri. Kemandiriannya juga terlihat dari aktivitas yang dilakukannya. Tanpa harus disuruh, mereka tahu apa yang harus dia lakukan. Mengapa bisa begitu ya? Ada beberapa strategi mengajar yang mengembangkan kemampuan mereka. 1. Memulai dengan kebebasan. 2. Meninggalkan batasan. 3. Menawarkan pilihan. 4. Buat rencana bersama siswa. 5. Buat jadi kenyataan. 6. Tuntutan tanggung jawab. Sebagai guru, kita memiliki peran penting, yaitu untuk menyuburkan ruang kelas di mana para siswa mendapatkan kebebasan yang cukup untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Strategi pengelolaan kelas untuk mengembangkan penguasaan yaitu 1. Ajarkan hal-hal mendasar. 2. Gunakan buku pegangan. 3. Manfaatkan teknologi. 4. Masukkan musik. 5. Berikan pendampingan. 6. Buktikan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu diskusikan soal nilai. Pada akhirnya, strategi di atas mendukung para siswa karena mereka berusaha mencapai penguasaan dalam kelas mereka. Pada bab ini terdiri 6 strategi untuk membina sudut pandang abundance oriented dalam pengajaran kita. Berikut beberapa pendekatannya. 1. Mencari flow. 2. Berkulit lebih tebal. 3. Berkolaborasi lewat kopi. 4. Menyambut para ahli. 5. Berlibur. 6. Jangan lupa bahagia. Hal ini yang sangat penting. Nah, itu adalah cuplikan singkat atau ringkasan singkat dari saya. Kalian bisa baca sendiri untuk lebih jelasnya ya. Yang menarik dari buku ini yaitu sesuai atau berdasarkan pengalaman pribadi sang penulis. Jadi isinya semacam curhatan penulis terhadap apa yang dihadapinya. Tidak heran ketika kalian membacanya, kalian akan terbawa suasana. Mengingat ceritanya tentang Finlandia, siapa sih yang tidak kenal negara Finlandia yang terkenal dengan sistem pendidikan terbaik di dunia? Jam pelajarannya pendek, PR-nya tidak begitu banyak, ujiannya tidak terstandarisasi, dan yang tak kalah penting yaitu dapat mencetak siswa-siswa dengan prestasi yang sangat baik. Penulis yang sebelumnya mengajar di Amerika yang sistemnya kurang lebih seperti di negara kita membuat kita merasakan hal yang sama. Dalam buku ini, ia mengumpulkan semua temuan yang ia dapat selama mengajar di Finlandia dan menjelaskan kepada para guru cara untuk mengimplementasikannya. Mungkin tidak semua strategi bisa kita terapkan, sesuaikan saja dengan kebutuhan dan kemampuan kita ya. Jadi, saya merekomendasikan buku ini buat para pendidik untuk menambah referensi agar kelasnya lebih hidup dan menyenangkan. Kalian bisa beli buku ini di toko buku tulis kalian atau kalian juga bisa beli secara online. Saya membeli buku ini dengan harga 65.000, sangat murah ya jika kita bandingkan dengan ilmu yang kita dapat. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.